derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita ucapkan dan terdiri dari beberapa kata. Namun sulit kita amalkan, kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah mengatakan, Innallaha aqramakum innallaha yasfakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi di atas dunia ini satu pun di pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Apakah kita kaya, miskin, berilmu atau tidak, ganteng atau jelek, senior ataupun junior, semuanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan hanya satu, terletak pada ketakwaannya. Dan kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'isayyatal hasanata tamhuha. Ingat kepada Allah dimanapun saja kita berada. Apakah itu di masjid, di asrama, di pasar, di hutan, selalu kita ingat kepada Allah. Kalau ini sudah tertanam di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, memperhatikan kita, maka kejahatan-kejahatan yang terjadi insya Allah tidak akan terjadi. Suatu contoh, ini kita di asrama, ya, ketika kita mau mengambil uang teman, mengambil ATM teman, ya, itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingat bahwa ini tidak boleh, haram hukumnya, Allah melihat, malaikat mencatat, tidak akan terjadi. Begitu juga terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan, ya, Nabi mengingatkan, memang setiap manusia tidak ada yang tidak berdosa. Ya, kullu bani Adam khata wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap manusia itu berdosa, ya, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, ya, segera iringi perbuatan jahat itu atau perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Mana contohnya yang ringan? Ya, ketika kita ditanya oleh Ustaz, kamu tadi sholat ke masjid atau tidak? Ya,
Dijawab iya. Padahal kita tidak sholat ke masjid, berarti kita sudah melakukan kebohongan dan sudah melakukan satu perbuatan dosa. Ya, maka segera ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Istighfar, astagfirullah, minta ampun saya kepada Allah. Nah, bagaimana halnya kejahatan yang kita lakukan yang berhubungan dengan manusia? Contoh, ketika kita mencuri uang orang, atau kita memaksa, memeras, merampas punya orang, itu dosanya tidak, Allah tidak akan mengampuni dosa kita, tidak akan menerima taubat kita sebelum kita kembalikan uang tersebut. Walaupun Anda sekalian, ya contoh, mudah-mudahan tidak ada, ya. Misalnya kita pernah mengambil uang teman, ya, pernah mengambil uang teman, walaupun itu 500 rupiah, 1000 rupiah, ya, itu tetap berdosa dan besok akan kita kembalikan, akan kita bayar di hari akhirat. Dengan apa kita bayarnya? Dengan amal kebajikan. Ya, Allah tidak akan menerima taubat kita, Allah tidak akan mengampuni dosa kita, walaupun setiap hari kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau uang yang kita curi, uang yang kita korupsi, atau uang yang kita peras, kita rampas hak orang, ya, Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum benda tersebut kita kembalikan kepada orang yang punya. Ya, dan dengan amal kita di dunia yang akan membayarnya. Nah, sekarang kita pertanyaan, ya, Ustaz, saya dulu pernah mencuri uang orang 10 juta atau 1 juta. Saya dulu di dunia tidak sholat, tidak puasa, bisa dikatakan amal kebajikan itu tidak ada. Maka besok di hari akhirat, Menteri, ya, ini tolong perhatikan, Ustaz pengen menyampaikan supaya tidak ada lagi kehilangan di asrama. Ya, kalau kalian mengambil punya orang tidak dikembalikan lagi, itu besok di hari akhirat dibayar dengan pahala amal kebajikan di dunia. Seandainya amal itu tidak ada, maka dosa orang tersebut akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, apakah cukup dengan itu? Tidak. Kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jujur, akui kesalahan kita. Atau siapalah namanya, maaf, saya hilang, ya, abang hilang, abang minta maaf, abang dulu mengambil, mencuri uang, sekarang saya kembalikan. Ini sudah sering disampaikan, sudah dan sering diingatkan. Mudah-mudahan
ya kejahatan-kejahatan yang ada di lingkungan kita ini jangan ada terjadi lagi. Jemaah rahimahullah. Nah, di antaranya sebahagian tanda-tanda orang bertakwa itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksud daripada alif lam mim tersebut. Zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Demikian kitab Al-Qur'an hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini ya, kitab suci Al-Qur'an adalah sebagai pegangan hidup. Kalau kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayni lam taqilu ma intamassakum bihima kitaballahi wa sunnati rasulillah. Aku tinggalkan dua pusaka buat kalian, kata Nabi. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, ya kalian tidak akan tersesat baik hidup di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimahullah, Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta yang begitu banyak, ya, tapi beliau meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup kita. Bagaimana caranya? Kita pelajari bagaimana cara membacanya, kita ketahui artinya, maksudnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ya, aqimus shalah, kata Allah, dirikan sholat. Ya, ketika azan dikumandangkan oleh muazin di masjid, mari kita segera menuju masjid. Ya, apalagi yang paling murah itu subuh. Ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena kalau sengaja kita meninggalkan sholat, sudah dibangunkan oleh ustaz, ternyata tidur lagi. Ini salah satu dosa besar. Ya, mungkin barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada saat sekarang ini. Ya, berhubung waktu maghrib sudah masuk, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.